Untuk penyakit khusus seperti ini, hanya bisa di-cover asuransi yang khusus pula. Namanya asuransi penyakit kritis. Kan? Lagi. Nah, kalau berkaca dari kasus yang dialami oleh Kang Epi, Mbak Prita melihatnya sebagai perencana keuangan seperti apa? Apakah harus sebenarnya asuransi kesehatan ini kita bayarkan? Gitu? Asuransi kesehatan itu sebetulnya di banyak negara maju itu diwajibkan dimiliki oleh semua orang. Kenapa? Karena kita semua itu bisa sakit. Nah, khusus untuk seperti Kang Epi ataupun teman-teman lain yang istilahnya bekerja sendiri, yang tidak bekerja di kantoran, itu maka kewajiban memiliki asuransi kesehatan itu akan jauh lebih tinggi lagi, Mbak Shanas. Karena apa? Apabila sakit, itu biaya sakitnya tidak ada yang tanggung kecuali diri sendiri. Nah, selain daripada itu, ada satu hal yang kadang terlupa, bahwa pada saat sakit tidak bisa kerja. Kalau tidak kerja, honor ataupun lain-lain itu tidak ada karena bukan pekerja kantoran. Jadi istilahnya pekerja sendiri. Kalau pekerja sendiri itu ya dia sakit, dia liburan, dia apa? Uang tidak akan masuk ke dalam rumah tangga. Betul ya Kang Epi? Nah, itu sebabnya ada satu jenis lagi asuransi yang namanya asuransi penyakit kritis. Itu sebetulnya fungsinya untuk menggantikan penghasilan yang tidak diperoleh. Oh, oke. Karena kalau asuransi kesehatan, penggantian hanya bisa dilakukan kalau ada tindakan medis. Nah, kalau misalnya sampai Kang Epi tadi cerita, saya berobatnya pun bingung, obat apa, kemana, dan lain-lain. Nah, kan ada yang memilih ke rumah sakit, istilahnya medis gitu tindakannya, itu bisa digantikan oleh asuransi kesehatan biasa. Tapi ada banyak juga masyarakat di Indonesia yang sukanya adalah pengobatan alternatif misalnya. Nah, yang pengobatan alternatif ini tidak bisa mendapatkan penggantian oleh asuransi kesehatan, biasanya masih bisa diganti oleh klaim tunai dari asuransi penyakit kritis. Oh, kalau kita sudah memiliki asuransi kesehatan, apakah kita harus juga memiliki asuransi penyakit kritis? Oke, sebenarnya kalau dibilang harus atau tidak, jawabannya adalah belum tentu. Kalau asuransi kesehatan itu mutlak semua orang harus punya. Apalagi sekarang pun pemerintah sudah membantu kita semua. Mulai ada program yang BPJS Kesehatan. Itu dengan premi yang sangat murah, itu semua orang di Indonesia harusnya bisa memiliki perlindungan kesehatan. Nah, kalau asuransi penyakit kritis itu, dia misalnya terjadi penyakitnya. Oke, divonislah terkena salah satu dari list yang ada di penyakit kritis. Lalu misalnya klaimnya diterima oleh perusahaan asuransi, yang turun itu uang. Uang tunai. Nah, uang tunai ini apakah cukup untuk berobat semuanya? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena kan tergantung kita punya uang